terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan Ima di channel Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kan hari raya. Selamat hari raya Idul Adha dari saya Ima sekeluarga. Mudah-mudahan kalian semua menikmati raya hari ini. Nah, lanjut di video saya yang sebelumnya. Maci ini sudah kena sound ya. Nah, sememangnya memang ada banyak pihak yang sudah men-sound dia, tapi kita lihat ada video yang saya jadi malu ya Maci dengar statement Maci seperti itu. Dan kita lihat seperti apa videonya. Yang pertama sekali menyebut tentang kenang budi. Ya Kak ya. Menyebut tentang kenang budi yang harus mengenang budi ialah orang seperti kamu. Jujur ya. Orang seperti kamu harus mengenang budi. Kerana kamu dah bilang tadi 22 tahun kerja di Malaysia. Dan sepanjang itu jugalah kamu mendapat wang untuk biayai keluarga juga apapun kebutuhan kamu di Indonesia. Yang berbudi itu negara ini. Bukan kamu yang berbudi. Yang kedua, kalau kamu tak datang ke sini sekalipun, tak ada yang bermasalah. Kerana kamu yang datang mencari kerja, bukan kerja mencari kamu. Faham ya? Video-video kamu yang lain yang dah aku lihat, antaranya ialah, kamu bilang, tuh lihat di mana Pahang tak ada kerja sawit apa. Untuk pengetahuan kamu, kamu datang ke sini, orang kita yang buat. Tapi hari ini orang kita upgrade. Orang macam kamu masuk. Jadi balik ke cerita tadi, kamu yang harus kenang budi kerana kamu yang diberi peluang mencari uang di sini. Okey? Berkenaan dengan yang lain-lain yang mentertawakan atau apa pun, kamu harus diam. Kerana kamu sudah menumpang di tempat orang. Masa kamu bekerja dalam sebuah rumah, terus kamu yang menjadi tuan rumah. Gitu. Tak bisa kan? Sebelum kita berkata-kata, Kak, harus lihat dulu kita berada di mana. Di tempat orang. Jangan kita bercakap seolah-olah kita duduk 22 tahun, sudah kita bisa menjadi orang sini. Tak bisa, Kak? Betul. Tak bisa. Ya? Kena bercakap soal kenang budi ini lucu. Yang harus kenang budi itu kamu. Kerana negara inilah yang berbudi kepada kamu, hingga kamu boleh mungkin membesarkan anak di kampung, mungkin bisa buat rumah atau apa. Jadi kalau kamu tak bisa lagi di sini hidup susah, pulang aja. Ya? Jangan bilang, oh, orang-orang yang di sini kenanglah sikit budi. Apa budi yang kamu tabur di sini? Kamu kerja dibayar, budi apa? Kecuali kau di sini menjadi hamba abdi yang kita bisa sebut. Itu harus kenang budi kau, Pak. Kerana aku di sini pun tak dibayar gaji kerjanya. 2 bulan, 3 bulan tak ada gaji, terus aku dibagi makan aja. Ya bisa kenang budi. Namanya nolong. Ya, betul. Tapi kalau kau dibayar gaji, untuk apa kenang budi? Budi apa? Itu, Kak. Sebelum bicara, kayak orang yang, gimana ya? Ini yang aku bilang dah banyak hari, yang banyak kali aku bilang, orang yang tak ada adab. Bila kau pikir, kau tak fikir kau di mana? Ya, kau fikir kau, oh aku dah 22 tahun di sini, aku dah jadi kayak orang sini, mulutku juga serupa orang sini. Salah, Kak. Kecuali kalau kau dah ada di sini panggil kad pengenalan atau IC warna biru, ya. Kalau merah juga tak bisa, Kak. Belum lagi, baru penduduk tetap. Belum warga negara. Kerana kami lahir di sini. Kita pun tak pernah mendiskriminasi atau buat tak elok pada orang lain, orang asing. Apabila ada segelintir orang memperjuangkan negaranya sendiri, ya, orang macam kamu harus diam. Kalau kamu mau lama di sini, kamu harus diamlah. Jangan kau di sini bekerja, nanti kan orang-orang di sana pula cari perkara sama kamu, bisa kamu bertahan. Jadi silap jimat kamu. Ya. Mulut kamu. Salah kamu bilang tu apa? Harus ulang jasa. Jasa apa? Jasa apa? Kau juga bilang kau kerja. Jasa apa yang kau buat di sini? Kau tak ada pun kehidupan orang sini seperti itu juga. Tak mati kan? Kau tak ada orang lain masuk. Itu aja.
konsep orang yang bekerja atau karyawan, ya, kau tak ada sekalipun orang lain masuk. Jadi jangan kau sok bagus bilang, oh jasa apa? Kau dibayar gaji. Faham tak? Kalau kau tak dapat gaji, itu lain ceritanya. Tapi kau dibayar gaji, sampai hari 22 tahun bisa di sini. Mungkin suami kau orang sini kan? Gitu. Iya. Belum bisa kak kau bilang begitu. Itu pun namanya kurang ajar. Iya. Jangan bilang begitu, jasa orang. Jasa apa? Orang di sini bayar gaji dan kau terima gaji, kau bawa balik kampung. Udah, selesai. Jadi jangan kau bilang kau jasa besar kali jasa kau sama orang Malaysia ni. Jasa Iya, apa? besar kali ya. Jadi bercakap pakai Otak. otak gitu, ya. Nanti hidup susah kak nanti. Percayalah cakap aku. Video kau viral nanti kau susah nanti. Bila orang dah datang keliling-keliling, ya, nanti kau tidak boleh hidup seperti dulu kak. Bila kau bilang hari ini orang berjasa sama kau berjasa sama negara ini, jasa apa? Gaji kau dibayar, bukan kau disuruh datang jadi hamba abdi pergi tebang pokok, tanam pokok, enggak. Ya, ingat enggak? Salah. Nah, itu tadi videonya sama-sama kita tengok dan aduh, betul-betul ya, kalau saya jadi maci itu saya betul-betul akan rasa tertampar ya. Kenapa? Karena tidak malukah mengatakan kenang budi. Betul abang itu cakap, sepatutnya kita yang kita yang kenang budi negara Malaysia ini, karena kita datang ke Malaysia, kita kerja di sini, kita dapat lapangan kerja di sini, kita dapat gaji, kita boleh menikmati fasiliti di sini dan bisa menghidupi keluarga di kampung, anak-anak bisa sekolah, orang tua bisa bisa beli rumah ataupun bisa bangun rumah, memperbaiki rumah atau segalanya. Itu semua berkat kita bisa jadi tenaga kerja di Malaysia ini ya. Dan di sini garis bawahi kita memang tidak kita digaji ya, kita tidak datang di sini secara percuma ya. Jadi janganlah cakap kenang budi seperti itu. Cerdik sikit lah maci, pikirlah apa yang kita kena cakap, jangan asal cakap saja, seperti itu. Dan betul juga abang tuh cakap, kalau kita nih seharusnya kita yang harus bersyukur, karena seperti mana maci ketahui sendiri di negara kita Indonesia, mungkin sekarang sudah banyak lapangan kerja ya di sana. Di sana sudah mulai pelan-pelan saya lihat sudah ada banyak perusahaan atau PT-PT yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ya, dan sudah ada lapangan kerja untuk kita. Tapi pada dasarnya juga kita memang akan kemana? Kebanyakan rakyat Indonesia memang merantau ke negeri Malaysia ini ya. Memang dari dulunya memang kebanyakan yang merantau ke sini, ke Malaysia, karena negara Malaysia ini adalah negara yang paling terdekat dengan Indonesia. Dan di sini seperti mana kita ketahui juga, dia lebih banyak lapangan kerja yang bisa kita dapat ya di sini, dan lebih baik daripada di kampung. Nah, ada satu video lagi. Nah, abang ini cakap kalau ternyata dia salah ya, di kampung dia rasa sangat susah untuk cari kerja. Dan kalau boleh kamu yang sudah merantau bagus-bagus di sana, oke juga dia bagi pesan-pesan kepada para TKI, kawan-kawan seperantau semua yang kerja. Duduklah, kerjalah di sana bagus-bagus, manfaatkan apa yang bisa kamu lakukan, karena di kampung atau di negara kita sendiri tidak seperti di sana yang kamu bisa dapat apa yang kamu dapat, dan kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya, dan bisa menghidupi keluarga. Nah, sama-sama kita tengok video dia. Oke, stay tune terus. Bagi yang udah bekerja di luar negeri, jangan cepet-cepet pulang dah. Gua kemarin salah nih ya, gua minta maaf juga. Gua selalu ngajak orang, ayo pulang di Indonesia enak. Ternyata setelah saya sampai di daerah,
Jangan pulang. Saya langsung berubah 360 derajat. Yang tadi saya mau bilang Indonesia enak, ayo pulang, ayo usaha di Indonesia. Setelah saya sampai di daerah, saya berubah pikiran. Saya mau ngomong, kalau ada kesempatan kalian kerja di luar, cepetlah tabung, duit kirim pulang, tabung. Kalau bisa nggak balik, jangan balik dulu deh. Kok mah gitu. Saya baru tahu ketika saya jelajah ke lapangan, ternyata memang susah di daerah itu. Susah. Kalau bisa nggak pulang, jangan pulang dulu lah. Benar, kerja yang bener lah di situ lah. Cari duit, membanyakan dikit baru balik. Susah, iya. Sumpah, saya ngenes sampai situ. Jangan pulang, iya. Kalau masih ada kesempatan di luar, pergunakan baik-baik. Jangan melayam-loyo, jangan jajan sembarangan. Nah, pulang susah loh. Nah, korang dengar sendiri kan statement abang tadi, kalau dia sudah salah mengatakan kalau di kampung itu enak, di kampung itu yang oke, karena kita dapat berkumpul dengan keluarga, tapi sangat susah untuk mencari lapangan pekerjaan, apalagi kalian yang tidak berpendidikan tinggi ataupun apa ya maksudnya sekolah tidak terlalu tinggi, mungkin agak sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang kalian inginkan seperti di Malaysia ini. Jadi bersyukurlah karena kita bisa ada di sini. Jadi buatlah cara yang baik-baik. Maksudnya janganlah buat hal yang bisa membuat marah orang tempatan ya, karena lama-lama kalau mereka sudah naik muak, mereka akan memboikot kita para TKI. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya. Seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai satu kesalahan pun melibatkan orang lain yang duduk baik-baik, kerja baik-baik untuk keluarganya di kampung, anak-anaknya. Mereka mengharapkan orang tuanya bisa menyekolahkan dia dengan baik, tapi dengan adanya seperti ini, statement seperti ini, tentunya akan mengundang kemarahan orang-orang Malaysia dan akan sedikit mengurangi rasa simpati mereka kepada kita ya. Jadi saya kasih tahu lagi, bersyukurlah dan buatlah cara baik, buat cara menumpang kita di sini. Hanya ikut menikmati apa yang ada di sini dengan hidup berdampingan dengan warga tempatan secara baik-baik, buat hal yang memang kita punya hal, kita tak payah urus apa yang memang bukan urusan kita. Itu tentunya yang diinginkan keluarga kita di kampung ya, seperti itu. Dan seperti yang kalian dengar tadi, statement abang itu kalau di kampung susah untuk cari kerja. Tapi mungkin sekarang lapangan kerja sudah banyak ya, tapi tentunya ada syarat-syarat atau persyaratan tertentu, apalagi kalau sekolah tidak terlalu tinggi ataupun apa, pasti ada kesulitan sedikit untuk mencari pekerjaan, lapangan kerja ya. Tentunya apa yang menjadi pilihan kita adalah keluar ke negara lain yang mungkin lebih mudah untuk mencari pekerjaan tanpa ada persyaratan dari segi pendidikan atau apa. Karena kebanyakannya kalau di Indonesia biasanya dipatok kepada segi pendidikan seperti itu ya. Yang mungkin di situ banyak yang tidak dapat memenuhi syarat itu kalau memang pendidikan dia kurang tinggi. Tapi kalau kita keluar ke negara lain, mungkin kita hanya perlu kita hanya perlu kesabaran, ketelatenan, dan kita hanya perlu skill untuk kita bisa kerja tanpa melihat dari segi pendidikan itu ya. Dan apa yang saya sampaikan di sini, saya pesankan di sini, kita sebagai TKI, sesama TKI atau pekerja asing di negara orang, janganlah sampai kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang dapat merusak nama baik negara kita ya.
Sampai di sini dulu video saya dan terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye.